Halo Lur, jadi ceritanya kemarin saya baru dapet Honda Win ini tahun 2004 Lur. Kondisinya ini juga lumayan bagus, banyak yang orinya. Tapi nanti saya ini masih kurang puas, ingin saya restorasi dikit-dikit. Karena kayaknya kurang ganteng ya kalau cuma standaran kayak gini. Oke, masuk bagian pertama. Ini adalah bagian spion. Ini perlu saya ganti karena kurang matching ya. Kemudian di speedo ini tidak perlu diganti karena masih ori dan masih fungsi juga speedonya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian handle. Untuk holder ini masih sangat bagus ya, jadi tidak perlu diganti kanan kiri karena masih lumayan lah ini. Kemudian di bagian hand grip ini juga tidak terlalu urgent untuk diganti, jadi masih bisa digunakan lah untuk menghemat biaya. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian holdernya. Holder ini bagus, juga tidak perlu pergantian karena masih orisinil juga ya Lor ya, jadi tidak perlu mengalami pergantian untuk kanan kiri. Kemudian setang ini juga masih bagus. Setelah itu masuk ke bagian lampu depan. Nah, lampu depan juga ini masih ori Lor, ori dan masih fungsi. Ini tidak perlu melakukan pergantian karena saya masih sangat suka sekali dengan kondisi lampunya ini, masih ada tulisan Stanley-nya. Kemudian setelah lampu ini kita masuk ke bagian shock breaker. Ini kalau kita ganti trail kayaknya harus ditinggikan ya Lur ya, paling enggak 5 cm atau 10 cm lah, biar kalau dipasang spakbor tidak terlalu turun ke bawah, jadi biar agak ganteng dikit Lor. Untuk bagian ban tidak perlu diganti Lor, karena ini sama pemilik lamanya sudah diganti dengan ban semi trail yang sesuai dengan harapan saya Lor. Setelah itu kita masuk di bagian belakang. Ini masih terlihat ganteng sekali ya Lor ya, masih ori catnya. Kemudian di bagian tangki juga tidak perlu repaint, di bagian box samping juga tidak perlu kita repaint juga. Kemudian masuk di bagian belakang, ini untuk shock breaker masih berfungsi dengan normal dan masih empuk sekali Lor. Kemudian di bagian lampu-lampu belakang ini juga masih oke sekali. Sennya juga masih oke, masih belum buram ya. Kemudian di bezel belakang ini tidak perlu ganti, ini masih bagus. Kemudian di bagian knalpot Lor. Nah, di bagian knalpot ini tidak perlu ganti karena ini suaranya masih oke dan masih ori ya Lor ya. Di bagian blok mesin ini tidak perlu dilakukan repaint karena ini sudah dilakukan repaint oleh pemilik terdahulunya. Kemudian di bagian mesin, di blok mesin ini tinggal kita bersihkan aja Lor supaya terlihat kinclong dan terlihat bersih ya Lor ya. Untuk bagian footstep depan ini tidak perlu diganti Lor karena kondisinya masih bagus. Tetapi untuk bagian standar samping dan standar tengah ini perlu kita repaint Lor karena bentuknya sudah kusam sekali ini. Kemudian di bagian jok ini nanti kita ganti yang originalnya karena ini bentuknya kurang bagus ya Lor ya. Sebelum memulai pembongkaran ban depan, pastikan ini kalian dongkrak dulu ya Lor ya, karena nanti bisa terjatuh kalau tidak didongkrak dulu Lor. Kalian bisa menggunakan dongkrak mobil atau pakai kayu sebagai ganjalannya juga tidak masalah ini Lor. Kemudian kita lepaskan ban depannya. Ini mudah sekali karena
barusan kemarin saya lepas, jadi untuk pembongkarannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Setelah pembongkaran ban, kemudian kita bongkar slebornya, karena nanti kita slebor depan ini akan kita ganti dengan spakbor Honda Trail lor, yang warna putih biar ganteng lor. Kemudian setelah spakbor terlepas, kita ke step selanjutnya, yaitu melepas shockbreakernya, karena setelah ini akan kita tinggikan lor shockbreakernya supaya agak tinggi, karena kalau tidak diganti itu kelihatan pendek sekali lor nanti motornya. Kalau kalian kesulitan melepas bautnya, tambahkan cairan WD atau cairan pelepas baut lainnya ya lor ya, untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke lor, ini adalah kondisi setelah shockbreakernya saya lepas. Nanti akan saya ganti spakbornya, sama saya kasih penutup skok sekalian peninggi shockbreakernya. Untuk update harganya nanti kita kasih tahu ya lor ya, biar kalian semua juga bisa modif dengan budget yang sangat minim sekali dan tidak menghilangkan rasa keoriginalan dari motor ini. Oke ya lor, ketika kalian modifikasi Honda Wing ini dibuat semi trail, jangan lupa peninggian skoknya ini ya lor ya, karena kalau tidak ditinggikan nanti akan pendek dan jika dikasih slebor trail akan kelihatan wagu. Ini saya tambahkan mungkin sekitar 5 cm nih, karena menurut saya cukup. Kalau kalian mau lebih tinggi lagi, itu banyak dijual di toko-toko online, nanti saya kasihkan harganya ya lor ya di belakang, nanti habisnya berapa. Ada yang 10, ada yang 7 cm juga. Kemudian ini juga saya belikan pelindung shock breakernya. Ini nanti sekalian kalian pasang ketika nyopot shock breaker, karena kalau tidak sekalian dipasang nanti masangnya terakhir nggak bisa ya lor ya. Ini setelah pemasangan shock breakernya, kemudian kita pasang bannya ya lor ya. Di sini kita harus hati-hati dalam pemasangan ban, harus dipastikan kencang, harus dipastikan semua presisi ya lor ya. Untuk spakbor trailnya ini kalian harus membeli ini, harus pakai ini. Kalau tidak pakai ini kemungkinan tidak bakal bisa, karena di sana tuh sangat mepet sekali ininya, apa itu, bautnya. Jadi harus pakai adapter seperti ini biar spakbor trailnya itu bisa terpasang, karena biasanya yang terjual itu spakbor trailnya itu bautnya 4, sedangkan di sini cuma 2 saja bautnya. Jadi kalian harus pakai ini. Untuk update harga tetap di belakang ya. Oke lor, ini adalah kondisi dudukan spakbor setelah terpasang ya, seperti ini kurang lebih lor. Ini saya ganjel lagi karena kurang tinggi lor. Nah, disinilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah pemasangan spakbor trailnya. Karena saya rasa kalau spakbor ini dipasang dan diganti ban trail, ini sudah menambahkan tingkat kegantengan dari motor ini lor. Ya ini lor, sekarang tinggal ganti ban belakang. Ini kemarin sudah saya berikan mereknya IRC Trial. IRC Trial ukuran 300. Karena saya nggak bisa ganti sendiri, ini mau saya bawa ke bengkel lor. Ini dia bannya sudah terpasang, cuma nanti kerang kita bersihkan aja ya lor ya.
Oke lor, setelah menunggu beberapa hari akhirnya kulit joknya datang juga lor ini. Ini saya pesen online karena di Balikpapan susah banget nyarinya lor. Toko spare part saya kelilingin, ternyata nggak ada. Karena saya nggak bisa masang, ini langsung ke bengkel spare partnya ya lor ya. Oke lor. Di sini saya tidak perlu melakukan penambahan busa ataupun pengurangan busa karena pada motor ini busanya itu masih orisinil dan masih empuk lor. Tinggal kita ganti kulit joknya aja, nanti looknya itu sudah berbeda, kelihatan seperti original tapi kekinian ya lor ya. Ini tukang joknya ini recommended, ini biasanya rame sekali ini di Balikpapan yang memperbaiki ataupun pasang joknya di sini ya lor ya. Bapaknya ini juga kelihatan lihai sekali karena sudah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang jok motor ini lor. Oke lor, setelah sekian lama menunggu akhirnya jadi juga lor ini Honda Win-nya. Ya lumayan cakep lah ini daripada standaran. Sekarang saya akan upgrade harga-harga berapa aja yang sudah saya modifikasi atau restorasi untuk motor ini. Yang pertama dari atas ini spion ini cuma saya beli second lor, mungkin ini 50.000 ini karena dulu saya beli bekas. Kemudian masuk di bagian ini dudukan mesin ini harganya 35.000. Kemudian tutup shockbreaker ini harganya 45.000. Dan untuk spakbor depan ini harganya 70.000. Semua saya beli via Tokopedia ya lor ya. Kemudian di ini sebenarnya ini enggak saya ganti, ini sudah sama pemilik yang lama untuk yang ban ini. Cuma ini kalau kalian beli untuk ukuran ring 18 dengan ukuran 225 ini harganya sekitar 185.000. 185.000 bener, ini tergantung masing-masing wilayah beda ya lor ya. Kemudian masuk di bagian ini lor, lengan ayun dan lain-lain ini sebenarnya cuma saya repaint ulang pakai Samurai Paint. Ini saya habis satu botol, harganya 35.000 untuk cat bagian standar ini. Kemudian setelah itu ini kulit joknya ini kemarin saya cari yang ori nggak ada, ini akhirnya saya ganti yang nggak ori, cuma ini menyeru bentuknya udah sama seperti orisinilnya. Ini harganya 45.000, saya beli via toko online semua ya lor ya. Kemudian setelah itu masuk di bagian ban belakang ini saya menggunakan IRC Trail ring 17 ukuran 300. Ini saya beli 230 dan biaya pasangnya 25.000 ya lor ya. Mungkin hanya itu aja sih lor yang saya modifikasi dari motor ini, nggak habis banyak ya. Jadi totalnya sekian. Jadi buat kalian para pelajar atau buat pemain baru yang minim budget, nah ini solusinya. Oh iya, masih ada satu yang ketinggalan di peninggi skop. Ini nggak kelihatan ya, ini saya tinggikan sekitar segini, itu sekitar 5 cm, itu harganya 60.000. Nah hanya itu aja sih, yang lainnya ya kalau pengen nambahin lagi atau pengen ditambahin rak depan ini juga bisa, cuma kalau saya sih udah cukup kayak gini, udah lumayan lah menurut saya. Ini udah sesuai sama harapan saya, keinginan saya. Jadi untuk update harganya itu ya lor ya, cuma iseng-iseng aja daripada nganggur di waktu libur. Ini dapat mainan baru, biasanya Vespa, ini dapat Win. Kalau masih standaran ini saya kayaknya masih kurang pede untuk makainya ya lor ya. Oke, hanya sekedar masukan ya buat teman-teman semua. Kalau mau Win-nya itu kelihatan agak ganteng dikit, kuncinya itu ada di sini lor, di peninggi skoknya. Jadi kalau ini enggak kalian tinggikan skoknya, pasti akan terlihatan pendek sekali. Jadi kuncinya di situ. Kemudian di ring depannya ini kalian ganti yang ring 18, jangan yang ring 17. Nah, baru belakangnya pakai yang ukuran 17, depan 18, kemudian di belakangnya 17. Pasti kelihatan
ya lumayan ganteng lah ini kalau menurut saya, nggak jelek-jelek amat buat mejeng, buat kemana-mana juga ini udah lumayan oke lur ya. Jadi kuncinya di situ. Cuma spionnya ini saya carikan yang original winnya, yang win lama, yang kotak yang panjang itu mahal dan nggak ada. Soalnya saya semua ini hanya beli di online. Jadi kemarin kebetulan saya tanyakan stoknya tokonya itu habis. Ya udah mau nggak mau saya pakai ini, tapi ini juga udah lumayan oke sih menurut saya.